Baik, terima kasih Bu Luki atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan jajaran pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, Bapak dan Ibu camat di beberapa kecamatan di Kabupaten Tegal. Semoga hari ini senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali rasanya hari ini BITSI bisa bersinergi lagi bersama dengan Diskominfo Kabupaten Tegal dalam kegiatan webinar keamanan informasi ya. Kita akan membahas terkait keamanan data dan informasi gitu. Nah, hari ini kami dari BITSI mungkin sebelumnya akan memperkenalkan diri. Kami adalah konsultan IT Bapak dan Ibu. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Luki tadi bahwa BITSI atau Pilar Tekno Utama Sinergi telah menjalin kerjasama sinergi dengan Diskominfo Kabupaten Tegal dalam upaya untuk meningkatkan sistem keamanan informasi di Kabupaten Tegal ya. Kerjasama ini sudah berjalan cukup beberapa tahun yang lalu sudah kita mulai, dan alhamdulillah sekarang kita sedang bergerak untuk dapat mewujudkan keamanan informasi di Kabupaten Tegal. Dan hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Luki, mohon izin kami akan memaparkan materi terkait kesadaran keamanan data dan informasi di era digital yang nantinya akan disampaikan oleh tenaga ahli dari PT Pilar Tekno Utama Sinergi, Bapak Riko Agung Firmansyah. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja mungkin bisa saya serahkan kepada Bapak Riko Agung Firmansyah, dan barangkali nanti ada waktu khusus yang mungkin bisa diberikan kepada Bapak dan Ibu di kecamatan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kami, silahkan nanti barangkali ada sesi khusus ya untuk tanya jawab dengan narasumber terkait keamanan data dan informasi. Langsung saja, cukup sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Riko. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kepada pimpinan jajaran Dinas Kominfo Kabupaten Tegal, kemudian yang terhormat kepala atau pimpinan Sandi ya tadi ya, bagian Sandi di Kominfo Tegal, kemudian yang terhormat juga bapak-bapak pimpinan atau bapak camat. Kalau tidak salah tadi ada 7 camat di Kabupaten Tegal yang ikut hadir. Kemudian 18 Pak. Oh 14 ya, mohon maaf. 18, mohon maaf saya ralat Ibu. Kemudian ada teman-teman dari jajaran semua OPD ya di Kabupaten Tegal. Salam hormat dari saya pribadi dan dari BITSI. Satu kebanggaan yang luar biasa bagi kami, bagi saya pribadi dapat diundang di acara kali ini, meskipun dari sesi dalam sesi online ya atau webinar. Tapi insya Allah kita akan kaji bersama atau diskusikan bersama materi yang cukup hangat ya di 3 tahun terakhir, yaitu di keamanan data dan informasi. Baik, mohon izin saya share screen. Apakah layar saya bisa ditampilkan di Bapak Ibu semua? Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah kelihatan Pak Riko. Mungkin bisa di full screen Pak.
Ya, apa sudah bisa full screen, Mas Haji? Sudah Pak Dugo. Baik, mohon izin saya mulai materinya tentang cyber security dengan tema yang saya tuliskan, strategi mengamankan informasi dan data penting di era digital. Jadi poin pentingnya adalah kita memahami apa itu cyber security dan ancaman-ancamannya. Kemudian poin keduanya adalah bagaimana strateginya mengamankan dari potensi keamanan tersebut. Jadi 2 poin itu akan disajikan kurang lebihnya 1 jam ke depan, ada sekitar 40-an slide. Mungkin agak sedikit teknikal ya begitu. Tapi nanti di akhir akan ada sesi bagaimana strategi itu bisa diimplementasikan di tempat organisasi atau di lembaga Bapak Ibu. Ya, ini latar belakang saya. Saya sebenarnya dari dunia akademisi ya, kemudian memiliki beberapa sertifikasi kompetensi, kemudian juga memiliki sertifikat sebagai legal man contact ya, atau di beberapa akademi yang bersertifikasi internasional itu saya jadi koordinatornya atau pimpinannya. Kemudian bergabung dengan FITSI sekitar 3-4 tahun yang lalu sebagai IT auditor ya di bank umum dan bank daerah. Kemudian sebagai penetration tester juga, kemudian ada juga sebagai konsultan IT, network dan IT governor ya. Jadi intinya adalah kompetensi saya itu di network engineer, network komunikasi ya, network communication, kemudian enterprise solution tapi di infrastrukturnya, dan IT security. Kemudian langsung saja ke materi. Saya akan mulai dari perspektif beberapa tahun terakhir ya, saya ambil di Google ya, dengan cara yang cukup sederhana sebenarnya. Ada beberapa website pemerintahan itu yang banyak diretas, banyak yang dirubah-rubah isinya, kemudian mungkin yang terakhir kemarin serangan dari Brazil begitu ya, terhadap websitenya salah satu pengelola web Polri waktu itu. Kemudian BSSN bahkan juga pernah kena. Saat ini saya sedang mengerjakan proyek BSSN ya, dengan BSSN pusat, tapi dengan spesifikasi tertentu ya. Kemudian kita coba ambil apa yang terjadi di Indonesia ini atau di lembaga kita ini terakhir. Misalkan kita dengan mudahnya bisa search di Google dengan keyword website pemerintah hack gitu ya, atau dengan keyword yang lebih teknikal nanti ada juga ya. Nah, di sini ada beberapa informasi, 50% situs pemerintah diserang hacker gitu ya. 50% situs pemerintah itu cukup besar ya. Kalau di Eropa itu thresholdnya itu hanya 3% ya. 3% sampai 8%. Kalau di Amerika ya sekitar itu, tidak lebih dari 10% situs-situs pemerintah. Bahkan ketika ada insiden, kalau di luar negeri itu mereka punya time scheduling ya. Ketika diretas, mereka punya waktu paling tidak 3 kali 24 jam itu harus sudah diatasi. Tapi di Indonesia berbeda ceritanya ya. Ini jadi PR besar buat kita semua. Kemudian apa isinya ya dari berita ini katanya? Dari 50% website itu, nah, di sini ada yang saya garis-garis bawah ya, ada ketidakpuasan atau ketidaksenangan seseorang atau lembaga tertentu terhadap pelayanan atau data yang ditampilkan. Bisa jadi itu ya. Kemudian ada juga mereka harus diajari bertahan dari serangan hacker. Ini untuk pengelolanya katanya. Poin pentingnya itu ya. Kemudian ada contohnya juga nih, ada pun beberapa contoh website pemerintah. Ini ada beberapa nih, Disnak, Jatim, dan semuanya ini .go ya, .go.id yang saya coba crawling. Kemudian ada juga website yang lain menyebutkan bahwa admin website pemerintah lemah ya, jadi gampang diretas. Nanti kita akan bahas di mana letak kelemahannya, kira-kira apa potensinya dan bagaimana menanggulanginya. Kemudian ada lagi di
ini isinya yang tadi ya. Pada umumnya tidak ada admin yang secara spesifik mengelolanya. Kalaupun ada, adminnya kurang fokus ya di security. Nanti ada Security Operation Center biasanya atau SOC kalau di perusahaan atau di luar negeri yang sifatnya governance itu. Nah, di tempat kita bagaimana? Nanti kita akan coba bahas. Kemudian ada juga admin yang kurang paham soal web security. Ini juga salah satu tadi yang saya sampaikan. Kemudian keamanan siber website pemerintah harus dibenahi katanya. Nah ini fokus di website saja ya, belum di data yang lain. Nanti kita bahas lebih detail, entah itu email, database seperti yang terjadi di BPJS waktu itu, kebocoran data nanti kita coba. Kemudian ini yang cukup masif ya, ada 1.309 ya, website yang diretas ya oleh satu pelaku. Ini luar biasa ya, di Jogja itu masih mahasiswa. Sekian banyak website dia kelola sendiri. Tentunya dia tidak melakukan itu dengan cara manual ya. Sekarang sudah melakukan otomatisasi atau AI itu sudah berjalan di beberapa sektor ya, termasuk keamanan itu dia bisa mentarget banyak situs dengan pola-pola yang sama, dilakukan otomatisasi dari cloud gitu ya. Jadilah 1.300 situs itu terjaring dan bisa dieksploit bahasanya. Nah ini di Yogyakarta pada 2 Juli tahun 2020. Mungkin sekarang sudah ada perbaikan ya. Kemudian poin tadi, latar belakang itu tadi, itu saya coba ambil quotes ya dari salah satu hacker ternama di dunia. Saya tidak perlu sebut namanya lah ya, karena anonimus ya. Kemudian isinya saja yang penting. If you are a good hacker, everyone will know you ya. Jadi kalau ada situs Bapak Ibu pengelolanya itu mendeteksi ada perubahan di website atau ada beberapa data yang berubah begitu, itu biasanya dilakukan oleh hacker paling mentok, itu good hacker lah ya. Jadi bukan wannabe hacker. Ada juga anak-anak sekolahan SMK misalkan sekarang belajarnya daring, banyak sekali yang belajar melakukan penetrasi ya atau hacking. Itu biasanya gampang sekali ya, hanya di lapisan luar mereka bisa bertahan begitu. Tapi biasanya good hacker itu akan masuk ke sistem, merubah macam-macam, dan kemudian show off ya. Kata kuncinya show off. Jadi kalau ada hacker yang show off itu masih good hacker ya, paling enggak ya levelnya. Tapi di bawahnya ada kalimat tambahan. But if you are a great hacker, no one will know you. Jadi kalau ada seorang hacker melakukan perubahan data, ngambil data dan seterusnya, itu bisa jadi tidak ada jejak gitu. Bahkan yang kemarin kita ambil contoh saja ya, BPJS kemarin itu sudah beberapa bulan baru ketahuan ya. Ketahuannya pun karena ada di forum jual beli. Coba kalau nggak dijual di forum jual beli, misalkan langsung dijual ke seller atau ada pemesannya, misalkan ada organisasi tertentu atau ada korporasi tertentu yang mentarget corporate yang lain begitu, mereka bersaing dan akhirnya mereka perang cyber begitu lah ya. Nah itu biasanya lebih tidak terdeteksi. Nah, saya kasih analogi, misalkan kita punya misalkan punya rumah misalkan ya, rumah kita dikunci kemudian ditinggal mudik misalkan. Nah ketika mudik balik ternyata mobilnya hilang misalkan, kalau mobil mungkin dipakai ya, misalkan kulkasnya hilang, TV-nya hilang gitu. Jadi kalau benda itu hilang dirampok orang itu kelihatan. Minimal misalkan jalan-jalan dompetnya dicopet begitu. Dompetnya hilang, duitnya hilang. Tapi kalau data bagaimana? Misalkan saya masuk ke sistem Bapak, ya Bapak Ibu kelola, database-nya saya bisa masuk, kemudian saya ambil data-datanya, saya copy itu filenya. File di tempat Bapak masih tetap sama. Saya juga punya data yang sama persis dengan yang Bapak punya. Lalu apakah itu kerasa gitu ya? Apakah ada perbedaannya di sistem Bapak? Nah, itu biasanya tidak terasa, kecuali saya melakukan perubahan-perubahan tertentu. Misalkan saya masuk ke data bank ya, database bank, kemudian saya melakukan transaksi fake di situ atau fraud ya.
saya melakukan penambahan rekening, saya melakukan pengurangan bunga misalkan, atau saya menambah nominal rekening saya, itu pasti ada eksekusi ya, dan ada efeknya ya, dan kelihatan kalau di audit kelihatan. Tapi ketika saya cuma masuk ke dalam database, kemudian saya melakukan pengkopian data, kemudian transfer masuk ke diekspor begitulah ya filenya, itu tidak akan terasa. Nah, yang seperti itu yang justru banyak kejadian dan itu berbahaya. Itu poinnya. Nah, lalu dari apa yang kita pelajari flashback tadi, cyber security itu apa dan bagaimana, kita akan bahas ya. Jadi kita mulai dari cyber terminologi. Kenapa ada kata cyber atau kalau bahasa Indonesianya cyber ya, pakai SIBER gitu, cyber. Ternyata cyber ini ada 4 komponen ya. Kenapa diistilahkan cyber? Yang pertama, computerized peripheral. Jadi dia pasti menggunakan alat-alat yang memiliki komputasi. Nah, ini kalau mau dijelaskan, komputasi itu yang bagaimana? Itu minimal dia punya memori atau RAM lah istilahnya, atau internal memory atau memori apapun, dan processing unit atau CPU. Nah, banyak anak-anak itu tidak memiliki PC, tapi dia melakukan aktivitas hacking dengan menggunakan HP ya sekarang itu ya. Nah, itu sudah termasuk computerized peripheral. Kemudian yang kedua, internet network connection. Kalau sudah punya PC tapi nggak connect ke jaringan, dia tidak akan bisa. Nah, internet network ini berkembang sampai ke internet, sampai sekarang IoT, segala macam piranti bisa diakses dari remote ya, dari jarak jauh. Kemudian ada juga sensor dan segala sesuatunya. Kemarin saya masuk ke pabrik itu ada piranti-piranti otomatisasi yang cukup diprogram dari rumah begitu, kemudian dipantau aktivitasnya melalui remote. Nah, itu sangat berbahaya ketika kena serangan gitu ya. Kemudian ada digital activity. Jadi kalau sudah connect ke jaringan menggunakan computerized peripheral tapi tidak ada digital activity-nya, jadi tidak melakukan proses tertentu pengiriman data dan seterusnya, itu masih belum termasuk ke dalam cyber terminologi begitu ya. Kemudian kalau sudah ada tiga-tiganya tapi tidak melakukan hal yang tidak benar lah kira-kira itu ya. Jadi ada batasannya ya. Oh, bagian yang aktivitas ini benar, aktivitas ini nggak benar. Nanti efeknya ke cyber law tuh biasanya. Yang keempat ini tambahannya ya, atau jurisdiction atau standarnya di regional tertentu atau di negara tertentu bagaimana. Nah, itu biasanya masuk ke terminologi tersebut. Nah, kalau cyber security berarti ada 4 komponen yang perlu diamankan, kira-kira begitulah. Kalau misalkan tadi computerized peripheral, Bapak punya aset apa nih yang bisa kira-kira diamankan dari serangan? Nah, pertama itu dari fisiknya ya, dari fisik atau physical hardware-nya, bagaimana mengamankan piranti agar tidak dilakukan serangan. Pertama ya harus amankan fisiknya, misalkan dibuat data center dan seterusnya, kita nanti akan bahas ya. Kemudian yang kedua, internet working-nya mau diamankan gitu. Diamankannya bagaimana caranya? Tentu proses security secara logik ada banyak sekali standar gitu ya. Pasang firewall, kemudian lakukan pendeteksian terhadap IP tertentu, matikan port dan seterusnya, itu ada standar-standarnya ya. Dan banyak sekali kalau kita bahas, ini bisa berapa SKS begitulah ya kira-kira. Kemudian ada digital activity. Digital activity ini akan nanti kita sedikit ulas ya. Kira-kira apa sih yang dilakukan orang dalam melakukan attacking gitu. Misalkan dia ngirim email, kemudian di dalam email itu ada aplikasi yang bisa jadi fake bahan-bahan fake tertentu ya. Nanti dia bisa ngambil username, password atau yang lain-lain dan seterusnya, nanti kita bahas. Kalau jurisdiction sepertinya kita tidak bahas yang ada hubungannya dengan law ya, kecuali nanti ada sedikit nyerempet ke UU ITE mungkin gitu ya. Kemudian turunannya dari cyber security terminologi yang barusan saya sampaikan, itu muncul ada triangle of cyber threat atau cyber security ya. Ada 3 poin yang menjadi acuan dasar.
Yang pertama adalah kerahasiaan. Rahasia itu confidentiality bahasa Inggrisnya atau globalnya. Kemudian yang kedua integrity, keutuhan ya. Yang ketiga availability, ketersediaan. Artinya ketiga pilar ini adalah ancaman ya. Ancaman sekaligus poin bagaimana mengamankannya ada di sini. Misalkan bagi intruder, bagi attacker, poin-poinnya misalkan ya, ini sebenarnya banyak banget poin-poinnya how to-nya. Bagaimana menyerang data-data confidentiality. Confidentiality itu data tersebut misalkan saya tidak memiliki akses ke situs tertentu ya, tidak bisa login dan seterusnya. Berarti seorang intruder atau attacker itu bagaimana caranya saya bisa masuk ke situ. Jadi confidentiality-nya yang diambil. Kemudian integrity, keutuhannya. Misalkan Mas Aji berkirim salam atau mengirimkan proposal atau data-data penting melalui email ke Diskominfo Kabupaten Tegal begitu ya, mengenai proyek. Kemudian saya di tengah-tengahnya nih. Di tengah-tengahnya saya ngendus, kemudian saya intercept paket datanya Mas Aji. Kemudian saya edit tulisannya, misalkan yang proyeknya misalkan anggap aja ada 10 proyek, kemudian saya delete-deletin begitu, cuma ada satu proyek gitu ya yang dikirimkan ke Kabupaten Tegal. Nah, setelah Kabupaten Tegal menerima, loh ini kok cuma satu nih, nah, begitu ya kan. Nah, itu ada perubahan. Nah, itu kalau ilustrasi saja ya. Kalau yang mengarah ke integrity, artinya ada perubahan data. Entah itu sedikit, banyak, atau di bagian manapun ada potensi perubahan data. Nah, itulah integrity, attack terhadap integrity. Kemudian yang ketiga availability. Availability adalah ketersediaan. Persepsi orang atau pengelola ya, kebanyakan di Indonesia itu lembaga-lembaga atau organisasi itu serangan cyber itu perspektifnya hanya ke availability. Misalkan, wah si server web ini mengalami serangan cyber, dia nggak bisa diakses begitu. Jadi anggapannya setiap ada serangan terus nggak bisa diakses begitu. Nah, itu availability. Jadi misalkan saya menyerang bank tertentu lah ya, yang transaksi ATM-nya banyak di seluruh negeri, kemudian setelah down servernya, nah itulah availability yang yang diserang ya. Nah, efeknya apa? Ketika availability-nya tidak bisa digunakan, itu dia akan mengalami kerugian secara finansial bagaimana, kemudian secara non finansial juga seberapa besar, itu tentu ada hitungannya ya kalau perusahaan besar ya. Nah, dari ketiga pilar ini ada contohnya dari how to be invisible user. Ini pasti kalimat pertamanya si attacker itu ya. Saya mau menyerang, dia pasti akan berpikir targetnya ini apa begitu ya. Bagaimana saya bisa tidak terlihat begitu. Itu how to invisible ya. Nanti kalau sudah berlapis ya, itu biasanya dia menggunakan VPN berlapis. Misalkan saya dari Indonesia mau attack Kominfo ya, Kominfo pusat. Itu servernya di Indonesia, tapi saya masuk dulu ke Singapura via VPN, nanti di Singapura ditunnel lagi ke Jerman misalkan. Setelah dari Jerman saya buka RDP remote desktop misalkan, atau ada Piranti yang bisa di remote di Amerika sana. Di Amerika sana pakai VPN lagi tunnel ke Indonesia begitu. Nah, kalau dilacak Kominfo-nya kebobolan dan seterusnya, pasti nanti ditulisnya, wah ini ada serangan dari Amerika begitu ya, padahal orang Indonesia itu. Nah, yang didetek hanya IP-nya. Nah, sekarang sudah tidak relevan ya mendeteksi serangan dengan IP saja. Perlu pendalaman ini MAC-nya, kemudian ada detail-detail tertentu ya yang bisa memastikan bahwa ini attackernya benar-benar orang Amerika. Karena bahaya sekali ya yurisdiksi suatu negara kalau diklaim, oh ini saya diserang oleh Amerika. Oh, itu Amerika kalau nggak benar nggak terima misalkan, nah, itu bisa melakukan serangan balik ke kita itu ya. Nah, itu berbahayanya di situ. Kemudian dia bisa mengkolek information, mencari vulnerability sistem. Vulnerability itu kerentanan ya, ada peluang-peluang bisa dijebol di bagian mananya. Misalkan saya punya rumah, pintu rumah saya itu dikunci, tapi kuncinya
Karaten itu bisa dibuka dengan kunci yang macam-macam. Semacam saya punya motor zaman dulu, motor Astrea Grand lah gitu. Itu kunci rumah bisa dibuka, kunci Honda bisa, kunci Yamaha bisa, kunci mobil, kunci apapun bisa lah gitu digunakan. Nah itu salah satu bentuk vulnerability system ya. Kemudian dari vulnerability tersebut ketika udah terdetek, biasanya dia akan melakukan eksploitasi. Seperti tadi ya, kuncinya sudah agak dol begitu ya, udah ketahuan, wah ini kuncinya nggak bener, bisa dicuri nih. Nah dia melakukannya aktivitas eksploitasinya dengan cara memasukkan kunci A, B, C, D begitu. Nah itu proses eksploitasi ya. Nah bagi hacker yang bagus atau great hacker, dia akan melakukan cleaning up track ya. Jadi yang terakhir ini dia pasti akan hapus, kira-kira begitu. Lalu bagaimana dari sisi pengelolanya? Jadi pertanyaan utamanya ada beberapa yang saya coba ambil ya, yang priority. Yang pertama, how to develop secure. Jadi kebanyakan organisasi pemerintahan itu kalau butuh dibuatkan sistem itu panggil vendor, bikin lelang begitu di procurement, masuk data-datanya, kemudian dipilih, tolong bikinin ini, udah begitu ya. Nah itu mulai tahun-tahun ke depan itu Bapak perlu pikirkan juga apakah desainnya ini sudah menerapkan sisi keamanan ya. Nah, tentu nanti standarnya mendevelop sistem dengan aman itu bagaimana, ada standarnya yang khusus ya, sesuai dengan sistem yang akan didevelop. Kemudian how to maintain. Jadi kan cuma setelah dibikin, kemudian bagaimana maintenance-nya. Ini yang justru lebih besar ini ya. Kebanyakan orang-orang berpikir mendevelop sistem dengan memaintain itu lebih banyak cost-nya di development sistem saja. Jadi ketika buat sistem ada tender misalkan 100 juta begitu. Bikinin ke PTX, saya mau minta tolong PTX bikinin aplikasi ini nih. Nah, udah dibikinin 100 juta. Maintainnya bagaimana? Paling-paling mentok itu ya sebulan satu orang yang mengawasi, kemudian toolsnya juga seadanya, open source, dan tidak ada metrik yang khusus ya, atau indikator yang spesifik mendeteksi keamanannya bagaimana. Misalkan taruhlah dianggarkan 20 juta setahun, padahal implementasi sistemnya 100 juta misalkan. Nah itu seharusnya dievaluasi ya, karena daily activity itu justru yang operasional itu penting ya. Kalau kita mengacu SMKI itu juga sudah ada ya, indeks kami juga ada bagaimana memaintain indikator-indikatornya apa, itu ada ya. Apalagi kalau kita berpegangan dengan COVID atau ITIL ya, governance itu banyak bermainnya di operasional, bagaimana menggovern sistem. Kemudian how to mitigate incident. Nah ini juga banyak yang sering melupakan ya. Mitigasi itu anggapannya orang setelah ada bencana atau ada insiden, lalu bagaimana cara mengurangi dampaknya gitu ya. Jadi mitigate itu kalau di Indonesia masih, misalkan saya coba ambil ilustrasi, ada Merapi yang lagi batuk-batuk begitu ya. Nah itu bagaimana memitigasi bencananya. Nah itu baru difikirkan pada saat itu ya. Nah sebenarnya mitigasi itu di develop ketika sistem itu mau dibikin ya, bahkan belum dibuat, baru direncanakan. Dia harus bikin yang namanya risk profile, resiko profil dari sistem tersebut. Nah, ada juga yang menyasar ke resiko bisnis misalkan. Nah nanti resiko bisnis isinya apa saja, kira-kira metriknya bagaimana, terus bagaimana menanggulanginya, itu sudah dipetakan tuh ya. Misalkan di bank ya, di bank itu sebelum membuat aplikasi, sebelum melaunching produk, itu mereka harus pertama kali melakukan kajian bisnis itu. Nah kajian bisnis itu ada risiko di dalamnya, kemudian ada kajian operasional, kajian IT, itu juga ada risiko IT, risiko operasional. Mereka harus bikin mitigasinya. Kemudian how to respond insiden. Nah ini ketika ada insiden apa yang harus dilakukan. Kemudian kalau sudah terjadi beneran ada damage tertentu, atau ada collateral damage, atau ada kerusakan yang diperkirakan dan kerusakan yang tidak diperkirakan ya, itu bagaimana merecovernya, mengembalikannya kembali.
Nah, yang penting ini ya terakhir how to prevent ya, kalau udah stabil how to preventnya ini. Kira-kira itu poin pentingnya. Kemudian masuk ke tema penetration test ya. Jadi ini dari sekian banyak tadi si owner melakukan develop, maintain, mitigate dan seterusnya. Pertanyaannya bagaimana memastikan sistem itu sudah aman atau mendekati aman atau tidak. Nah, jawabannya adalah si owner atau si author, dia harus sedikit berpindah ya perspektifnya sebagai attacker. Kenapa? Karena untuk mengamankan sistemnya dia harus memiliki pola-pola yang dilakukan oleh intruder itu agar nanti kalau dia lakukan serangan begini saya bisa tanggulanginya dengan cara apa. Nah, itulah kegiatan penetration testing. Intinya apa yang dia kerjakan? How to invisible tadi ya, bagaimana mencari informasi, bagaimana mencari vulnerability, bagaimana mengeksploit dan seterusnya, itu dilakukan oleh penetration tester. Nah, cuman ada dua model penetration tester itu, yaitu hacker atau cracker dan pentester itu sendiri. Jadi sebenarnya pentester itu adalah hacker. Jadi real hacker dia. Pentester itu nggak ada bedanya dengan hacker. Karena secara teknis mereka melakukan hal yang sama atau mirip lah ya. Lalu bedanya apa? Nah, di sini di bawah nih, dia ada yang menginginkan duit ya, duitnya saya kasih warna merah karena dia duitnya nyuri dan ngambil haknya orang lain, jadinya duitnya merah nih, saya tulisnya begitu. Kalau pentester duitnya hijau, kenapa? Karena saya melakukan pentest ini untuk memberikan advice ya kepada sistem owner atau sistem pengelola sistemnya bahwa ada potensi yang begini dan sebaiknya lakukan apa gitu. Nah, nanti si ownernya oh ya terima kasih ya, ini ada fee-nya begitu ya. Nah, ini kan halal begitu ya, saya tulis hijau begitu. Kemudian ada ideologi dan ada behavior. Jadi kalau ideologi itu saya maunya Indonesia ini berjalan dengan sistem begini yang sekarang nggak benar nih, udah deh hajar aja misalkan gitu ya. Nah, itu ideologi ya. Kalau behavior, saya baca internet, kemudian ini banyak yang pakai nih, bagaimana ya cara membobolnya. Itu pikiran yang negatif ya, behavior negatif ya. Nah, kalau si pentester dia biasanya fokusnya ke riset atau memang diminta orang atau lembaga atau organisasi untuk mengimprove ya security-nya. Kira-kira begitu. Nah, jadi pertanyaannya untuk mengamankan sistem yang tadi kita bahas, si owner ini atau si pengelolanya dia harus lakukan pentest ya. Kalau di SMKI itu diharuskan ya, Kominfo harus melakukan penetration test setidaknya sekali dalam setahun, baik itu internal maupun eksternal. Kalau di bank 2 kali, 1 tahun 1 kali untuk internal pentester, 1 kali eksternal pentester, jadi 2 kali. Jadi itu untuk memastikan keamanan sistemnya berjalan. Kemudian kira-kira apa sih ancamannya? Ancaman di dunia cyber banyak sekali. Jadi ini tadi ya istilahnya saja ya. Istilahnya ada cyber threat actor, itu ada yang berdasarkan negara, namanya berdasarkan geopolitik tertentu ya. Misalkan ada satu calon presiden, kemudian rivalnya presiden yang lain itu mau dibombardir ininya ya data centernya misalkan, apapun itulah ya. Cybercrime itu benar-benar melakukan aktivitas untuk mencari profit, aktivis dia berdasarkan ideologi tertentu. Kemudian ada teroris grup dia juga ideologi, tapi di sini ada violence-nya, ada kekerasannya ya. Kemudian ada thrill seeker, dia mencari pola-pola tertentu, kemudian dia pecahkan, misalkan kayak kemarin Tokopedia itu ya yang bobol, itu termasuk thrill seeker ya. Dia mencari potensi ke profitnya ya di Tokopedia tertentu tadi. Nah, nanti dia mendapatkan kepuasan tersendiri ya, satisfaction ya. Itu ada gamification-nya ya. Kalau Bapak Ibu sering bermain di deep web atau dark web ya, itu di situ ada forum yang kayak ada gamenya begitu. Jadi masuk ke forum, kemudian daftarnya pakai anonim, kemudian
setelah melakukan aktivitas hacking itu di-upload data-datanya, kemudian di-capture bukti-buktinya, kemudian nanti ada yang menilai. Oh, ini skornya sekian gitu. Nah, itu di seluruh dunia tuh banyak yang ini berkontribusi. Saya sudah nge-hack ini, saya sudah nge-hack itu. Itu bayangkan aja tuh. Setiap hari bisa berapa banyak yang di-hack itu. Kemudian insider threat ya, insider threat, nah dia masuk ke sistem sebagai user yang seolah-olah sudah terotorisasi ya. Kemudian dari sekian banyak ancaman dari ENISA ini dari European ya, dari Europe itu ada 15 ancaman ya. Yang pertama malware, yang kedua web attack, kemudian web application attack ini hampir sama ya. Web based attack dengan web application ada sedikit beda. Yang ini menyerang secara front end, yang ini menyerang secara back end sistem. Kemudian ada email phishing. Phishing itu email fake ya. Isinya nggak benar ya, kalau diklik nanti masuk kemana terus ngambil data-data kita. Kemudian yang kelima itu spam, email spam. Jadi ada banyak sekali email yang dikirimkan terus-terusan gitu sampai memenuhi inbox kita. Kemudian ada denial of service, misalkan service webnya ketika sudah kena serang, servisnya jadi nggak bisa diakses oleh banyak orang gitu, websitenya jadi geger begitu. Kemudian ransomware itu sebenarnya malware atau virus ya. Ransomware itu ketika menyerang dia minta di decrypt ya, karena setelah diserang dia pasti lock ya, di lock menggunakan enkripsi tertentu. Nanti cara bukanya harus transfer dulu begitu ya, misalnya ransom begitu. Kemudian botnet, kalau botnet sebenarnya malware yang berjalan di jaringan ya, jadi nyerangnya piranti-piranti jaringan atau host-host yang terindikasi terkoneksi ke jaringan tertentu yang nggak aman ya. Kemudian insider threat ini fraud ya, kita datang ke satu perusahaan menyamar lah sebagai anggota perusahaan tersebut. Kemudian physical manipulation atau damage, jadi ada satu aplikasi ketika masuk ke sistem dan dieksploitasi, dia langsung melakukan fungsi rekursif ya. Rekursif itu berulang-ulang. CPU-nya dikasih beban berat, memorinya dikasih beban berat. Itu dalam waktu sekian hari atau sekian jam itu bisa dipastikan nanti memorinya akan mengalami kerusakan secara fisik ya. Karena di push terlalu tinggi ya. Nanti dirubah clock-nya, semacam kita melakukan clocking, kan ada tuh lomba hyperclocking ya, lomba mengupgrade sistem. Nah itu dimasukkan ke dalam virus ya. Nah jadilah ketika kita buka komputer yang biasanya cuma beberapa menit loadingnya, nah dia berat banget. Kalau diterus-terusin terus lama-kelamaan harddisknya kena atau CPU-nya yang kena dan seterusnya. Kemudian data breach ini database yang bocor ya. Ini ada ekrannya ya, seperti yang kemarin di BPJS. Nah, dia masuk ke database, kemudian di copy ya, di cloning, kemudian ditransfer ke ke tempat lain ya. Kemudian identity theft ini biasanya serangannya menyasar misalkan kalau saya ilustrasikan ya, saya mau menghack sistem bank itu berlapis ya, sangat aman biasanya. Nah biasanya yang nggak aman itu justru penggunanya ya, yang menggunakan mobile banking atau internet banking. Nah, sekarang banyak aplikasi mobile banking itu, nah itu yang diserang ya, usernya dikasih aplikasi tertentu, nanti seolah-olah dia melakukan transaksi tertentu, padahal itu fake ya. Nah itu identity theft ya. Kemudian information leakage ini informasi penting, misalkan data-data PDF, data surat perjalanan dinas kemana dan seterusnya itu harusnya tersimpan dan terenkripsi. Nah itu banyak sekali kejadian ya, data-data penting dari organisasi tertentu bocor ya, atau data leakage ya. Apalagi di Indonesia ya, kita cari dengan menggunakan keyword tertentu, kemudian bintang.pdf gitu, dia udah langsung keluar tuh di Google. Biasanya tidak sulit ya mencari dokumen seperti itu kalau di organisasi di pemerintahan ya.
Nah, itu harusnya ditaruhnya di repositori khusus, kemudian bagi orang yang mau ngakses itu dikasih password. Begitu. Kemudian loginnya juga harus diidentifikasi siapa yang mau ngakses file tersebut. Kemudian exploit kit itu memang benar-benar pegangannya si hacker ya. Jadi ada satu sistem yang nanti ditanam, nanti dia bisa mencari kelemahannya apa, terus secara otomatis atau manual dia bisa membocorkan fitur-fitur tertentu di sistem ya, exploit kit ya. Kemudian cyber espionage itu ya kayak memancing pergerakan tertentu lah. Kemudian malware ya, malware tadi cara kerjanya dia melalui internet, kemudian di-download biasanya oleh kita ya, kemudian di downloadan itu langsung aktif virusnya. Kemudian kalau virus itu memiliki kemampuan menyebar ya, tapi kalau malware dia biasanya tidak menyebar. Itu bedanya malware dengan virus. Nah, virus itu kebanyakan malware yang memiliki kemampuan bisa menduplikat. Nah, kalau ransom itu sebenarnya malware yang ketika menjangkiti sistem tertentu, dia akan melakukan perubahan data asli menjadi terenkripsi atau tidak bisa diakses ya, ransom itu ya. Kalau botnet tadi malware yang nyebar di jaringan, nempelnya ke piranti jaringan. Jadi di hard disk, di flash disk itu nggak kedetek, tapi dia nempel di LAN card, dia nempel di router, dia nempel di switch, access point begitu ya. Kemudian denial of service tadi sudah ya, bagaimana proses flooding ya. Jadi saya melakukan pengiriman paket data berulang-ulang dengan jumlah besar gitu ke server, seolah-olah ini pengunjungnya banyak gitu. Nanti dia akan melakukan proses yang banyak dan berulang-ulang, jadilah dia down gitu. Jadi visitor lainnya tidak bisa mengakses layanan tersebut. Itu denial of service. Nah, kalau ini deeskalasi ya, ini satu orang nih yang mengakses denial of service. Kalau yang mengakses satu tapi dia pakai banyak mesin, nah ini namanya distribute denial of service. Nanti dia nyebar banyak sekali dan mentarget satu titik, seolah-olah yang mentarget itu datangnya dari banyak tempat ya. Ini lebih masif lagi ya, distribute ya. Kemudian yang tadi web application itu ada istilahnya web top 10 ya, attack ya, berdasarkan standar OWASP. Nah, ini nanti kita bisa bahas di sesi yang lain mungkin ya, karena OWASP itu memiliki standar khusus ya. Bagaimana mengamankan kunci, bagaimana membuat kriptografi yang benar ya, SSL TLS-nya berapa bit, kemudian konfigurasinya harus divalidasi dan seterusnya. Kemudian web itu harus bebas dari injection, entah itu comment injection atau database SQL injection ya. Kemudian secure design, ini ada standarnya ya. Kemudian misconfiguration, jadi misalkan konfigurasi A itu sudah aman tapi konfigurasi B tidak terlalu aman, itu biasanya attacker bisa masuk lewat B untuk mengakses fitur A begitu. Nah, jadi ada konfigurasi yang miss sedikit yang membahayakan fitur-fitur yang lain yang lebih detail gitu ya. Nah, ini nanti untuk pengelola memiliki standar pengelolaan sistemnya yang aman. Kalau berbasis web pakainya OWASP ya. Nah, ini cara kerjanya ya. Tadi yang OWASP web broken access control itu kayak gimana dia kerjanya. Dia menyasar access control list. Jadi misalkan seolah-olah saya login ke username password aplikasi web dengan cara yang tidak benar. Nah, itu nanti saya tambahkan, misalkan username itu saya masukkan nama saya Riko Agung gitu atau email gitu ya. Nah, saya nggak masukkan itu, saya masukkan kode-kode tertentu ya, misalkan string atau perintah-perintah program tertentu lah, itu panjang banget. Nah, saya masukkan ke dalam fieldnya username yang harusnya tadi username diisi Riko Agung gitu, itu ada kode-kode tertentu yang nggak benar. Nah, itu bisa membypass sistem ya. Nah, itu si penetration tester yang biasanya paham. Kemudian web kriptografi. Jadi kalau orang mau login itu ada HTTP, HTTPS ya. Loginnya benar sudah aman atau tidak. Nah, biasanya sekarang kalau mau dinaikin keamanannya itu pakai multi-factor authentication ya, atau OTP ya.
one time password istilahnya. Jadi ketika ada username dan password login, jadi nggak langsung dikasih akses masuk ke sistem, tapi dia harus masukkan kode random yang dikirim melalui OTP ke SMS atau ke email. Nah, itu lebih aman jadinya. Kira-kira seperti itu. Kemudian di sini ada web comment injection. Jadi kalau saya buka web browser yang harusnya ngirim alamat www apa gitu, misalkan kalau mau mengakses Google ya, google.com gitu. Nah, di URL itu saya ketikkan string-string yang perintah program tertentu ya, misalkan ini shell script tertentu saya masukkan ke dalam URL tertentu, nanti akan diproses, lalu nanti dia nyebar ya ke server kemana-mana gitu. Nah, jadilah terbuka sistemnya dan bisa ngapa-ngapain. Kira-kira begitu. Kemudian kalau yang menyasar database itu ada istilah SQL injection. Nah, ini menggunakan teknik yang sama ya dari browser, harusnya mengetikkan URL www apa begitu. Nah, dia masukinnya kode-kode perintah database. Misalkan select name, description from bla 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 bla, itu di copy masukin sana. Nah, nanti di halaman webnya akan keluar data-data, misalkan admin passwordnya apa, user Rico passwordnya apa, user Haji passwordnya apa begitu. Jadi udah langsung ketahuan. Nah, dari sana dia bisa langsung login begitu. Nah, ini yang berbahaya ya. Kemudian ada juga web misconfiguration yang tadi ya. Jadi ada ada weakness tertentu yang terdeteksi, itu sebenarnya tidak langsung digunakan untuk menaklukkan data atau sistem ya, tapi dia masuk ke fungsi yang lain ya. Kira-kira seperti itu, tadi sudah kita bahas ya. Kemudian data integrity dan vulnerability ini juga hampir-hampir sama seperti yang barusan ya. Kemudian ada lagi server set forgery attack atau SSRF ini masih technical juga ya. Jadi SSRF itu dia attackernya ini masuk ke sistem website A begitu untuk menyasar website B begitu. Jadi dia tidak langsung menyerang server B dari laptopnya, tapi dia masuk dulu ke layanan tertentu. Misalkan saya masuk ke Google, kemudian nanti Google misalkan lewat Facebook misalkan gitu ya, dari Facebook di sana buat script-script tertentu, kemudian masuk ke websitenya Kominfo misalkan gitu. Oh, ini dari Facebook nih, karena Facebook sudah well known ya, sudah dikenal umum. Nah, jadinya si server adminnya, oh nggak apa-apa, ini dia hanya ngambil data postingan saja dari Facebook, seolah-olah gitu, padahal dia bukan ya. Nah, ini bahaya nih. Biasanya API-nya ya, API, Application Interface dari server itu berhubungan dengan SSRF atau XSRF. Kemudian yang berikutnya phishing email. Phishing itu seseorang mengirimkan email yang isinya itu bujukan lah ya. Misalkan ini email palsu ya, ini contohnya dari Bank Mandiri katanya. Nah, di sini ada alamatnya Bank Mandiri, bener lah ya seperti itu. Sahabat, kami lakukan ini padahal di dalamnya itu minta layanannya diapakan. Biasanya diminta ini kode token atau kode nomor ATM kita ya, nomor ATM, kemudian di belakangnya. Jadi kalau Bapak Ibu coba cek ATM-nya Bapak Ibu itu ada nomor yang tercetak ya, ada 16 angka itu biasanya di luar ya, yang besar itu sangat sensitif. Kemudian di situ ada juga angka validasinya ya, sampai expiry-nya kapan. Kemudian dan CVC atau di baliknya itu ada angka-angka yang panjang. Nah, itu biasanya salah satu atau ketiganya itu diminta oleh email fake atau email phishing ya. Seperti ini, Bank Mandiri. Nah, ini do action. Ini hanya URL ya. Dia pinjem URL-nya Bank Mandiri, tapi nanti ketika diklik dia masuk ke sistem yang sudah dibuat oleh si attacker-nya ya. Sebenarnya URL-nya ini hanya numpang webnya siapa begitu.
Kemudian URL phishing and spoofing. Ini ada Amazon.com ya, tapi N-nya double, Amazon.com. Ada juga yang Amazon, gitu. Ada Z-nya double, ada Amazon O-nya gitu ya. Dan seterusnya. Dulu pernah ada BCA ya, BCA ketika tahun berapa itu? 2008 atau 2009 gitu. Itu pernah ada yang sampai berapa miliar itu ya, potensi kehilangannya dari sekian ribu nasabah kalau nggak salah. Itu websitenya BCA yang di spoofing ya. Kemudian seperti ini lagi, ada URL Facebook ya. Dan di sini ada Facebook ya, Facebook. Kemudian bla 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 bla. Jadi facebook.com biasanya begitu kan. Nah, itu masih ada tambahannya ya, Facebook. Taruhlah ini Facebook bener ya, di belakangnya masih ada apa.com gitu. Itu fake ya. Kemudian ada juga yang dikirim dari WhatsApp. Misalkan WhatsApp dari pesan dari WhatsApp Indonesia, ada lagi dari Telegram Indonesia. Nggak ada ceritanya WhatsApp sama Telegram tuh ngirimin pesan seperti itu, nggak ada ya. Kemudian selamat Anda dapat apa, itu udah pasti phishing gitu. Kemudian ada juga yang dia ngirimkan link ya, misalkan silakan konfirmasi ke bit.ly dan seterusnya. Nah, ini bit.ly ini URL masking ya, atau shortener. Jadi biar nggak ketahuan link aslinya itu apa, jadi dia masking lewat bit.ly. Kalau yang seperti ini ya biar .blogspot.com ini udah jelas-jelas nggak bener ya. Tapi biasanya kalau ditaruh di bit.ly, nah ini bisa di hidden lah ya. Nah, dari sekian banyak tag tadi, kira-kira bagaimana cara menanggulanginya ya. Tadi yang kita sudah bahas di awal itu, sebagai owner atau autornya atau manajemen timnya di sistem Bapak Ibu yang kelola ya, itu how to develop tadi sudah kita bahas ini. Lalu pertanyaannya, ini jawabannya apa gitu? Jawabannya cuma satu sebenarnya, yaitu compliance, ikuti compliance, atau kalau mau ikuti GRE ya. GRE itu Governance, Risk and Compliance, tapi pada intinya adalah compliance gitu ya. Nah, compliance itu pemenuhan. Nah, hebatnya di Indonesia ini organisasi pemerintahan kebanyakan dari Kominfo juga daerah itu juga sama ya. Saya pernah melakukan beberapa asesmen di kabupaten. Kalau yang Tegal saya nggak tahu ya. Nah, itu compliance itu hanya sebagai pemenuhan ya. Misalkan ada indeks kami, itu diisinya itu biar nanti nilai ratingnya bagus begitu. Ya, nilainya bagus-bagus tapi di lapangan nggak real begitu ya. Nah, itulah kelemahannya. Kalau asesmennya berdasarkan wawancara atau self assessment bahkan ya, ngisi sendiri, tapi tidak berdasarkan evidence atau bukti-bukti yang otentik ya. Kecuali kalau ada audit dari tim eksternal yang independen dan memiliki integritas ya. Jadi pada intinya adalah compliance. Nah, contohnya compliance apa? Ada banyak nih. Kalau kita ngikut COVID, ada ISAKA di situ, kemudian ada NIST Cyber Security Framework, kemudian ada ISO 27000 Family, kemudian ada apa lagi? Ada macam-macam ya. Kita bisa ikut salah satunya saja sesuai dengan yang diimplementasi di sistem Bapak Ibu atau organisasi yang dikelola. Kalau pakai web, pakainya OWASP. Kalau lebih secure lagi ada CISSP ya, dan seterusnya. Kalau di bank dia pakai PCI ya, Payment Card Industry. Ini udah yang paling tinggi ya. Kemudian kalau mau memastikan tadi kan ada ethical hacker ya, atau ada penetration tester. Nah, ini setidaknya nanti satu kabupaten itu si Kominfo-nya punya satu orang penetration tester di internal, atau kalau nggak ada sumber dayanya ya minimal harus di testing ya satu tahun sekali ya. Nah, nanti ada sertifikasinya tuh yang bisa digunakan, yaitu CEH, bisa ECSA, bisa LPT, License Penetration Tester ya. Ini kalau dari satu Konsil ya, satu organisasi. Ada juga yang lain, misalkan dari Komtia itu ada juga roadmap-nya ya, semacam kalau Cisco itu ada CCNA, CCNP, dan seterusnya itu ada ya. Nah, pertanyaan yang berikutnya
yang bagi pemegang kebijakannya ini kayak gimana nih? Bagi owner itu jarang sekali melakukan pendekatan secara teknikal ya. Pendekatannya dia lebih ke secara governance. Nah, di sini juga ada analisa strategi. Nah, di sini ada beberapa poin utamanya ya. Yang pertama, dia harus melakukan capacity building ya. Capacity building itu kebanyakan orang berpikirnya saya mau menyiapkan sistem ini, kira-kira penggunanya berapa. Itu hanya itu saja ya. Tapi dia tidak memikirkan ketika ada serangan dia harus siapkan resource yang bagaimana. Contohnya ada DC dan DRC, itu paling gampangnya kan? Dan sekian banyak lagi assessment list atau compliance list yang harus disiapkan untuk memenuhi capacity building ini. Jadi tidak hanya satu aspek saja ya, seperti tadi penggunanya sekian. Oh, kalau penggunanya sekian setahun, saya harus beli server yang speknya bla bla bla. Tidak hanya itu saja sebenarnya, ada banyak lagi di balik sana. Kemudian ada operational cooperation, bagaimana mengoperasionalkan sistem itu, daily activity-nya 247, keamanannya bagaimana. Ini yang tadi saya sampaikan, operasional itu cost-nya justru lebih tinggi daripada development, harusnya seperti itu. Kemudian ada cyber security policy. Nah, policy-nya bagaimana? Biasanya ada dokumen keamanan informasi atau DKI ya, desain keamanan informasi. Kemudian ada lagi apa tuh? Prosedur-prosedur macam-macam ya. Kalau di Kominfo itu kemarin saya dapat project tapi dari Kominfo yang lain ya, bukan di Tegal ya. Nah, itu mereka minta tolong buatkan beberapa dokumen prosedur, dokumen roadmap dan seterusnya, tapi mereka sudah punya. Nah, cuman karena mereka lebih aware terhadap security, Mas tolong Mas ini dibenerin. Yang kemarin belum ada security-nya. Coba dimasukkan aspek security-nya bagaimana. Jadilah yang tahun kemarin sudah ada SOP-nya, sudah ada desain keamanan informasinya, roadmap dan seterusnya, itu dikaji ulang itu waktu itu. Nah, kemudian ada trusted solution. Nah, ini biasanya dari cyber security policy dan capacity building yang sudah ditargetkan. Nah, itu nanti kira-kira saya mau milih best practices apa ya. Jadi nggak cuma milih vendor aja. Oh, kalau pilih Cisco aman. Ternyata di atasnya ada lagi yang lebih aman. Misalkan Palo Alto gitu. Itu lebih jauh lebih aman lagi tuh dan lebih mahal tentunya. Nah, kira-kira seperti itu secara governance ya. Nah, singkatnya atau kesimpulannya, kira-kira bagaimana menggunakan sistem ini dengan aman, kemudian mengelola layanannya juga dengan aman. Yang pertama, gunakan Viranti Authorize. Jadi jangan sampai server apalagi production itu pakai barang-barang beli second atau beli di bawah tangan gitu ya, meskipun masih baru. Biasanya kalau ada tender itu berlapis-lapis ya, nggak langsung ke prinsipal, tapi biasanya kan ada prinsipal, pemilik merek, kemudian di bawahnya ada distributor, kemudian ada vendor ya. Nah, biasanya vendor yang dipilih di LPSE atau e-procurement sudah ditunjuk, biasanya vendornya itu nggak bisa ngerjain. Nah, dilempar lagi ke vendor A, nanti dilempar lagi vendor B gitu. Nah, sekian banyak lempar-lemparan itu juga menjadikan potensi yang cukup bahaya itu kalau misalkan ada alat-alat yang dikelola oleh multi vendor ya. Kemudian apalagi non authorized dan black market ya. Nah, itu bahaya itu. Kemudian gunakan OS yang original. Kemudian gunakan aplikasi terpercaya dan terupdate ya, up to date ya. Kemudian yang ketiga, gunakan firewall, antivirus, adblocker, kemudian ada lagi anti DDoS, anti malware, anti spoofing, filtering yang macam-macam itu diaktifkan ya. Bahkan ada compliance tertentu, misalkan di data centernya Kominfo itu seharusnya ada yang namanya IDS minimal, intrusion detection prevention system. Ada juga yang di atasnya levelnya yaitu SIEM ya, SIEM server, security incident and event management. Jadi kalau SIEM ini bisa mendetek serangan plus dia mendeteksi aktivitas apa yang dilakukan orang-orang yang di jaringan tersebut. Nah, saya punya pengalaman masih berjalan ya project
multi years ini saya diajak teman saya itu dengan Kominfo Pusat ya. Kominfo Pusat itu sedang melakukan proyek network tampering ya, data internet tampering. Jadi semua operator harus memasang servernya Kominfo. Fungsinya apa? Paket data yang keluar masuk oleh Kominfo itu disimpan ya. Semua masyarakat Indonesia dari luar negeri pun, WNA pun yang ada di Indonesia, komunikasi yang ada di Indonesia itu ditemper ya, atau disimpan ya. Nah itu kami kemarin jadi consulting timnya ya, dengan teman-teman yang ada di Jakarta, masih berjalan dan masih lama nih selesainya kayaknya. Kemudian itu salah satu fungsinya filtering tadi ya, bagaimana mengamankan sistem keamanan siber di Indonesia. Teman-teman Kominfo Pusat dan BSSN itu sampai harus menyiapkan data tampering yang seperti itu. Kemudian safe browsing, safe interaction, artinya kita secara pribadi kalau mau browsing itu pastikan dulu beberapa prosedur pengecekan standar ya. Apakah websitenya ini linknya benar, terus apakah pasarnya ini mencurigakan atau tidak. Jadi ada beberapa website itu yang istilahnya too good to be true begitu ya. Jadi terlalu bagus, dia nawarin yang segala macamnya, itu perlu diwaspadai. Kemudian poin yang kedua adalah biasanya kalau ada gula ada semut begitu ya. Nah kalau di dunia cyber biasanya kalimatnya adalah follow the money. Ketika ada money di situ pasti ada hacker di situ yang mengincar. Kemudian di balik layar itu pengelolanya harus siap-siap terhadap aktivitas hacking yang 247 jalan terus. 247 itu 24 jam 7 hari ya. Artinya terus-terusan, kita nggak bisa prediksi kapan akan ada attacking activity. Nah, di sanalah pasti ada proses governance. Nah, yang terakhir ya ini, penuhi GRC ya. GRC, Govern, Risk, and Compliance. Tadi yang sudah saya sampaikan, govern itu beda dengan manajemen ya. Govern yaitu nanti masuk ke IT Gov ya. Itu banyak sekali aspeknya. Kemudian nanti yang berikutnya, apa yang di-govern itu harus sesuai dengan risiko yang sudah didefinisikan. Seperti tadi saya sampaikan di awal ya, harus ada risiko bisnis bagaimana profilnya, kemudian risiko operasional bagaimana mitigasinya atau penanggulangannya. Itu harus sudah didefinisikan di awal sebelum merancang bagaimana sistem BRD-nya, bagaimana sistem FSD-nya, bagaimana flow database-nya kayak gimana, algoritmanya, bagaimana tampilannya gitu. Itu baru mendesain aja dia harus melalui step sebelumnya ya. Compliance-nya apa nih? Compliance-nya ya resiko tadi harus didefinisi dulu gitu. Nah, kebanyakan teman-teman di Kominfo atau di beberapa organisasi ya, ketika butuh sistem, tolong dong bikinin sistem begini, itu yang dipikirkan hanya fungsionality-nya saja, atau aplikasi ini berjalannya bagaimana, atau istilahnya FSD-nya ya, functional system requirement-nya kayak gimana. Nah itu aja yang jadi fokus. Misalkan user akan melakukan login, setelah login nanti dia muncul fitur A, B, C, D, fitur A ini bagaimana cara kerjanya, fitur B kayak gimana pemrosesannya dan seterusnya. Itu jadi fokusnya. Nah, padahal tidak dimitigasi risiko ketika buka pertama kali tampilan itu risikonya apa. Nah, itu cara menanggulanginya kayak gimana? Itu baru tampil loh, belum login loh itu. Kemudian nanti ada potensi ketika login itu bisa dimasukkan script yang A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah, mitigasinya bagaimana? Nah, itu harusnya ada di desain keamanan informasi. Itu belum masuk ke sistem, belum ada fitur A, B, C, D yang difilter, belum ada pengamanan yang lebih advance ya. Baru di luarnya saja itu sudah begitu itu harusnya. Misalkan pengamanan sistem password, ya, passwordnya harus 8 karakter. Itu kan merupakan risiko pembobolan melalui unauthorized login yang sudah dimitigasi. Itu hanya satu dari sekian banyak ya. Nah, biasanya dokumen, coba Bapak nanti cek dokumen keamanan informasinya Bapak yang di Kominfo. Kira-kira risk profile-nya apa saja dalam seperti tadi saya sampaikan ya,
baru ngakses websitenya Bapak, risikonya apa aja tuh? Tercapture nggak di sana? Kemudian kalau login, ada potensi apa risiko di situ? Tercapture nggak di dokumen Bapak? Nah, harusnya itu dijelaskan di situ. Nah, inilah fungsinya GRC ya. Govern, Risk, and Compliance. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti detailnya mungkin akan disampaikan di sesi yang lain, atau ada pembicara yang lain, atau ada narasumber yang lain, atau kita berproses pelan-pelan ke depannya. Poin pentingnya adalah yang terakhir ini bagi pengelola adalah govern, risk, and compliance. Itu saja yang bisa saya share hari ini. Mohon maaf ketika ada salah, kekurangan, hilaf, yang terlewatkan ya. Nanti kita bisa diskusikan jika ada yang ingin disampaikan. Sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Ya, terima kasih Pak Riko atas materi yang sudah disampaikan ya. Semoga materi yang disampaikan Pak Riko bisa bermanfaat untuk rekan-rekan Bapak dan Ibu sekalian di Kabupaten Tegal, khususnya rekan-rekan di kecamatan, di beberapa kecamatan Kabupaten Tegal. Apa boleh ada sesi tanya jawab mungkin Bu Luki? Silakan. Ya, baik Bapak dan Ibu, monggo silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan dengan narasumber kita pada hari ini. Bisa melalui chat di aplikasi Zoom atau mungkin ingin berinteraksi secara langsung dengan tenaga ahli, monggo dipersilahkan. Atau barangkali dari rekan-rekan di Diskominfo Kabupaten Tegal ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak Riko. Dari Diskominfo lanjut dulu, Pak. Baik, dulu silakan dari Bapak dan Ibu di Kecamatan Kabupaten Tegal. Barangkali ingin ada yang ditanyakan, bisa dalam lingkup kecamatan, dalam pekerjaan sehari-hari, ataupun terkait dengan kehidupan sehari-hari ya. Karena terkait keamanan cyber ini tidak hanya menyangkut masalah rutinitas sehari-hari di pekerjaan saja, namun juga mencakup kegiatan sehari-hari. Seperti yang diketahui kan saat ini semuanya sudah menggunakan gadget ya. Dan sebenarnya perlu juga disampaikan bahwa resiko penggunaan gadget ini sangat beragam, dan mulai dari resiko yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, penggunaan gadget ini kan juga tidak hanya dilakukan ketika Bapak dan Ibu bekerja, artinya dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kan Bapak dan Ibu di rumah kan pasti punya katakanlah di suatu gadget punya WhatsApp, ada grup di situ. Biasanya kalau saya di kampung itu ada grup kampung, terus ada informasi misalnya yang paling akhir-akhir ini terkait dengan pencairan BSU ya, bantuan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Cek di sini linknya. Nah, ternyata linknya itu mengarah ke suatu website yang tidak jelas. Artinya memang harus ada kecermatan dan kepedulian dari kita semua bahwa kita harus berhati-hati tentang informasi yang sering kali muncul di sekitar kita akhir-akhir ini. Gitu ya. Nah, seperti yang tadi sudah beberapa kasus yang sudah disampaikan oleh Pak Riko ya. Begitu, karena mungkin mohon maaf dengan kalau
Mungkin kalau dari Pak Riko kan karena sudah sering menangani hal tersebut, bisa dengan mudah mengidentifikasi, oh ini informasi yang betul, oh ini informasi yang salah. Namun beberapa orang seperti kita mungkin yang belum memahami dengan betul tentang kejahatan cyber ini kan belum bisa mengidentifikasi. Ya, apakah ini memang benar-benar website resmi dari informan yang disampaikan di informasi tersebut, misalnya di BPJS, gitu ya, seperti yang disampaikan tadi kayak Amazon, N-nya double, terus Facebook kayak misalnya dapatkan hadiah senilai sekian juta dari Facebook, klik, di situ linknya sudah ada www.facebook. Ternyata masih ada lanjutannya, padahal harusnya kan www.facebook.com. Nah itu mungkin bisa lebih cermat ya, ini saya mengulangi apa yang mungkin disampaikan Pak Riko tadi. Karena memang kita seringkali tidak menyadari, apalagi kalau misalnya kita dapat informasi di mana informasi itu berbahaya, lalu kita sebarkan pula ke grup-grup yang lain. Awal mula dari teman kantor ngasih informasi ke kita, ya, biasanya informasi itu terkait dengan beberapa kegiatan hal-hal hits yang terjadi belakangan ini, misalnya Raffi Nagita membagikan uang senilai sekian, klik ini, wah, disebarkan ke grup WA, ayo buruan klik, saya sudah ini, atau bahkan tanpa disengaja Bapak tidak bermaksud untuk menyebarkan, dengan mengklik tautan itu bisa jadi Bapak sudah menyebarkan. Itu belum lagi masalah pinjaman ilegal ya, seperti yang kita ketahui, banyak informasi yang beredar dengan kita menginstal aplikasi pinjol itu di HP kita, secara tidak langsung ternyata aplikasi itu sudah mengambil semua data-data di handphone kita, ya, begitu foto, begitu kontak person. Jadi mereka ini pinjol ini nagihnya bukan main Pak, mereka nagihnya langsung ke orang-orang sekitar kita Pak di WA. Ini Bapak ini saudaranya Pak Haji ya, tolong saudaranya dikasih tahu Pak, pinjamannya segera dilunasi. Itu bukan ke kita Pak, tapi ke orang-orang sekitar kita. Saya pun juga merasakan. Maksudnya bukan saya yang pinjam ya Pak ya, bukan saya yang pinjam, tapi saya juga pernah ada teman saya yang pinjam, lalu tiba-tiba ada nomor WA menghubungi saya, apakah benar ini adalah rekan Anda, menginformasikan bahwa teman Anda sudah mengambil pinjaman di perusahaan ini, mohon segera disampaikan untuk mengembalikan. Nah, itu kan malu Pak. Belakangan ini yang sedang banyak dibicarakan juga di Jogja Pak, itu sampai, mohon maaf ya, sampai mengakhiri hidupnya karena di handphonenya itu setiap hari orang tersebut dikirimin foto-foto yang tidak senonoh, bayangkan, sampai depresi Pak, sampai depresi. Nah itu kan hal yang perlu kita cermati, artinya ya memang teknologi ini memang sangat membantu kita, tapi di sisi lain ini seperti dua belah mata pisau, ini sangat-sangat berbahaya dan perlu kita cermati bahwa penggunaan dari gadget atau teknologi informasi ini harus kita sadari penuh bahwa kita harus berusaha untuk menjaga keamanan baik itu data dan informasi pribadi agar tidak tersebar di media sosial begitu ya. Harapannya agar lebih bijak begitu. Baik, silakan Bapak dan Ibu, barangkali ada yang ditanyakan. Mungkin saya ingin mengawali Mbak. Monggo Bu Luki. Ini saya punya HP, banyak iklan yang masuk, penawaran. Nah, saya nggak punya Facebook, nggak punya Instagram, memang saya untuk meminimalisir informasi ya. Tapi dengan WA saja, ini banyak iklan-iklan penawaran, nggak tahu itu dari mana kok ngerti nomor saya nih. Ya termasuk saya mendapat hadiah lah yang 175 juta lah, ketanggung. Mau itu saya Bu. Saya saking sombongnya saya bilang dapat kamu saja. Ya. Banget nih, tanggung sih 175 juta, belum sampai miliaran.
Tapi yang itu yang bikin risih itu iklan-iklan, Mbak. Dia kok bisa nih banyak penawaran masuk itu juga saya tidak tahu, padahal saya nggak pernah nyebarkan apa nomor. Kan saya hanya di grup WA saja. Atau saya nggak tahu ini dari mana itu. Itu kira-kira aman nggak? WA Android saya ini ada masukan-masukan orang asing. Kadang telepon, Pak. Telepon orang nomor asing yang saya tidak tahu itu dari mana. Banyak jadi kalau saya nomor-nomor yang tidak pernah saya menghubungi. Lalu masih ingat saya apa enggak gitu ya Bu Lydia? Bukan gitu, nomor tapi nanti pada saat saya itu mati. Oh. Dihubungi lah, nggak tahu menghubunginya itu mau apa. Tapi setiap kali menghubungi nanti nomor baru lagi. Gitu Pak. Apa perlu ganti HP atau gimana? Iya Bu, ganti HP. Yang ini yang lama kirim ke sini Bu. Tapi pada lagi nanti seperti itu lagi. Daerahnya seperti itu aja yang masa lawan Pak. Siap, mungkin Pak Riko bisa membantu. Iya, memang banyak sekali kejadian seperti itu. Bahkan saya juga mengalaminya secara pribadi ya. Karena apa ya, dunia digitalisasi pertama kali gempar itu kan sebelumnya ada aplikasi Android itu yang pinjol tadi sudah disampaikan Mas Haji, itu aplikasinya nggak benar ya. Ada beberapa aplikasi itu yang membypass perizinan, dia ngambil kontak di satu penggunanya, kemudian masuk ke server mereka, jadilah satu user yang mendaftar, tapi dia dapetin ratusan bahkan ribuan kontak yang ada di satu user tadi. Nah bayangin nanti satu user tadi dieskalasi menjadi penggunanya jadi sekian ribu. Nah itu dari OJK sudah melakukan pembersihan, filtering, pembabatan ya untuk kasus itu sudah ada di surat edaran nomor berapa saya agak lupa ya. Itu dua tahun terakhir sudah mulai reda lah istilahnya. Nah tapi potensi data yang sudah terambil beberapa tahun sebelumnya itu masih ada ya, masih tersimpan, bahkan diperjualbelikan. Kemudian data-data yang seperti website tertentu ya, misalkan kita mendaftar di marketplace tertentu, misalkan Tokopedia atau Bukalapak dan seterusnya, itu mereka harus menyediakan compliance tertentu ya. Tapi kalau misalkan ada website yang lain, misalkan saya buka usaha jualan baju misalkan begitu ya. Nah itu siapa yang mau beli itu harus daftar dulu, data-datanya diambil oleh pengelola web itu. Nah kita nggak tahu tuh pengelolanya itu, taruhlah itu pengelolanya benar ya melakukan bisnis, tapi data kita itu masih tersimpan di sana, entah sampai kapan dan bagaimana pengelolaannya serta digunakan untuk apa kan nggak tahu. Nah website tersebut nggak ada yang kontrol. Kalau marketplace dan sistem jual beli yang besar yang ada pay-nya itu di bawah regulasi yang pengecekannya ketat ya, setiap tahun dia harus lakukan pelaporan yang bla bla bla, sangat ribet ya. Nah kalau di dunia Europe itu ada GDPR ya, Europe dan Amerika sudah melakukan itu juga. GDPR ini satu wadah bagaimana suatu pengelola website itu harus mengikuti bagaimana mengelola data privasinya kliennya atau nasabahnya yang sudah mendaftar. Itu sebenarnya kita sebagai orang yang dirugikan lah ya dalam tanda kutip, misalkan diteleponin terus, itu bisa melapor. Kalau di luar negeri melapor, ini saya ada komplainan begini, yang telepon ini nih, itu taruhlah polisi cybernya lah ya di luar negeri sana, itu langsung melacak yang nelpon ini siapa, pada jam ini dia ada di mana, itu terdeteksi. Nah saya kemarin tadi saya sudah sampaikan, saya masuk ke proyeknya tim BSSN yang data tampering itu mereka ngambil data GPS location dan data dari location via terminal base-nya atau BTS-nya operator itu kedetek ya. Jadi data-data itu mereka sampai lacak sebegitunya ya. Kalau di Indonesia masih belum ya.
Nah itu, kemudian ada juga kasus kemarin itu yang peduli lindungi ya, dari pemerintah kan diharuskan menggunakan peduli lindungi, padahal data-data itu tidak dikelola dengan bijak lah istilahnya. Kemudian ada seorang pentester ngecek aplikasi mobilenya itu ternyata banyak bolongnya, data-datanya juga banyak potensi bolong ya. Nah kita nggak bisa berharap banyak memang kalau di Indonesia masih belum, artinya masih jauh lah seperti di luar negeri. Di luar negeri ketika ada komplainan tertentu dia bisa pengelolanya atau orang yang diindikasikan melakukan itu bisa kena, itu bisa dijerat dengan hukuman yang berat ya. UU ITE kalau yang sekarang kan hanya mendeskripsikan pelanggaran ITE itu apa saja dan bagaimananya itu masih belum matur ya. Maturity-nya masih belum sampai sedalam GDPR yang ada di luar negeri. Nah, solusinya ya kita mawas diri saja. Kalau misalkan ada kontak seperti itu atau ada WhatsApp pesannya yang seperti tadi ya, ada phishing seperti tadi, email juga ya kita abaikan saja lah gitu. Kalau saya biasanya ditelepon Pak ini saya mau ngirim barang ini dari siapa gitu ya. Nah, kalau nggak benar nggak usah diterima, nanti bisa jadi yang pertama kita nggak beli terus harganya mahal gitu ya. Dulu pernah istri saya itu dikirimin barang terus ini katanya untuk Pak Riko dan seterusnya, dia nggak konfirmasi langsung diterima, ternyata harus bayar COD-an gitu ya, COD-an, cash on delivery, dibayarnya di tempat. Padahal kami nggak pesan, dikirim sepatu beberapa pasang itu, sepatu yang aneh-aneh itu. Ini siapa yang pesan, terus bayar berapa ratus ribu gitu, tapi kan ya sudah lah, gimana lagi kan. Nah yang seperti itu kan jangan terima barang yang tidak kita pesan. Kemudian kalau ada yang telepon ya jangan ditanggapin aja. Dulu pernah sampai ada yang ngancam-ngancam gitu, Bapak ini utangnya belum bayar gitu. Saya ngutang di mana, ini saya punya salah apa gitu kan. Suruh bayar gitu. Terus saya sudah tahu data-data Bapak. Oh ya alhamdulillah, saya bilang begitu. Oh, saya sudah tahu alamatnya Bapak. Oh ya silahkan mampir ke rumah, monggo pinara, kan gitu kan nyaman ya, nggak usah ditanggepin yang berlebih gitu. Terus ada juga hati-hati Bapak di jalan kalau nggak bayar. Oh ya terima kasih atas doanya gitu kan. Jadi tanggapan kita nggak usah yang negatif atau yang apalah gitu, anggap aja itu ya hanya sekilas saja atau bahkan mereka mau mendoakan kita gitu aja. Itu sih kalau dari saya Bu. Jadi tidak perlu ini tentu kita perlu ketika browsing ya, biasanya itu ada iklan. Jangankan browsing di web ini ya, web yang aneh-aneh ya. Misalkan Bapak Ibu coba cek di detik.com atau Liputan 6 atau Kompas gitu, itu kan sudah resmi ya, kompas.com, liputan6.com itu kan resmi ya. Itu kan banyak iklan-iklannya. Nah, ketika di scroll ke bawah kita mau ngeklik berita yang berikutnya, ternyata yang diklik itu ads-nya ya. Ads itu iklannya. Nah, itu nanti potensinya nanti si iklan ini nge-case masuk ke dalam HP kita, nanti dia muncul iklan luar macam-macam gitu. Belum lagi kalau install dari Play Store, biasanya kalau ada anak-anak kecil ya main game, install apa gitu, nanti biasanya sekali install aplikasi dia akan ngikut install aplikasi yang lain, nanti banyak. Nah biasanya itu gunakan ads blocker ya. Nah, kalau ads blocker diaktifkan, nanti kita buka misalkan media seperti tadi Liputan 6, kemudian kompas.com dan seterusnya itu, CNN ya, itu nanti nggak ada iklannya gitu. Jadi ads blocker itu lebih aman lah. Seperti itu kira-kira Ibu. Cukup Pak, ngatur nuwun. Sama-sama Ibu. Mungkin juga sedikit menambahkan Pak Riko, barangkali Bu Luki, memang kita kadang kan jengkel ya Bu ya. Mungkin sudah sering dapat SMS selamat mendapatkan uang sekian gitu. Nah mungkin tahapan yang pertama kali kita lakukan justru adalah tidak memberikan respon. Jangan sekali-sekali memberikan respon, artinya saya tidak butuh
Walaupun bilang begitu ya Bu ya. Siap-siap Pak. Nah, saya tidak butuh karena kalau misalnya saya ini Bu, saya sedang saya nyari target ini siapa yang kira-kira bisa masuk ke jaringan saya. Ketika ada respon, artinya saya punya satu data nomor yang benar-benar sedang digunakan. Kecuali kalau di telepon ya, kalau di telepon kan mungkin mau tidak mau kita harus respon, paling nggak minimal kan nanya ini dari siapa dan di mana. Nah, lalu mungkin ini juga share untuk Bapak dan Ibu sekalian terkait pinjaman online ya, yang saat ini sedang digencar-gencarkan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Barangkali ada saudara ataupun di lingkup sekitar tetangga rumah gitu ya. Memang kalau ada yang menjadi korban pinjaman online bisa melaporkan ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Itu pasti mereka akan respon cepat. Nah, nanti dari situ pasti akan ada tindakan dari OJK karena memang saat ini yang sedang dikejar-kejar adalah pinjaman online, itu aplikasi pinjaman online. Begitu Bu Yuki, sedikit sharing. Matur nuwun Pak Haji. Monggo yang lain saya kembalikan lagi. Silakan Bapak dan Ibu dari kecamatan mana ini? Balapulang. Sekian siang Pak. Kecamatan Margasari. Kebetulan mertua saya dari Margasari Pak. Monggo silakan Bapak dan Ibu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Sepertinya kok tidak ada yang ditanyakan Mas Bu Luki. Monggo dilanjut dari PT Tunar. Atau sudah selesai atau masih ada materi lagi? Atau besok lagi dilanjutnya untuk PT Tunar? Ya, besok masih lanjut, kita ada narasumber lain ya Bu ya. Nanti kita masih membahas seputar keamanan cyber. Mungkin kalau dari Pak Riko masih ada tambahan Pak Riko? Sudah cukup. Ya, dari kami cukup Bu Luki. Barangkali masih ada pertanyaan dari teman-teman atau masih ada sesi selanjutnya. Mungkin untuk sesi dari Pilar kami cukupkan di sini. Mungkin saya kembalikan lagi ke Bu Luki. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Sesi kami kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa. Sehat-sehat terus Bapak Ibu. Sampai jumpa Bapak Riko. Matur nuwun. Yeah. Kami semua kembali dari PT Pilar untuk besok pagi dengan narasumber yang berbeda, yaitu Bapak Ahmad Saadi Eskom. Bapak Ibu yang kami hormati dari kecamatan seluruh Kabupaten Tegal, nanti masih ada sesi setelah Isoma tepat pukul 12 ini, dan nanti mohon untuk bisa gabung kembali kurang lebih pukul 13.15 karena masih ada 2 materi lagi, yaitu dari Bapak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal, dan juga pukul 2 nanti dari Balai Sertifikasi Elektronik PSSN Jakarta. Ini dikarenakan dari PSSN itu bisa memberikan materi pada pukul 2, sehingga kami sesuaikan jamnya nanti sesuai dengan apa yang diminta oleh dari PSRE untuk memberikan materi nanti pada pukul 2. Jadi mohon kesabarannya untuk Bapak di wilayah kecamatan untuk bisa mengikuti sesi berikutnya. Kurang lebihnya dari kami, saya tutup terlebih dahulu karena memang untuk sesi ini sudah
selesai, nanti dilanjut sesi kedua setelah isoma, dan mohon untuk bisa Enggak, Bapak Ibu, kami live dulu dari Zoom meeting ini. Nanti dibuka kembali pada pukul 13.15. Dari kami undur diri dulu. Mohon maaf kalau tidak ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.